Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mengucapkan selamat karena kalian sudah berada di kelas 7 sekolah menengah pertama. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Pada hari ini kita akan membahas fokus tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tetap semangat untuk mengikuti materi hari ini sampai dengan selesai. Baik, perhatikan dua gambar kota ini. Yang pertama adalah Bali dan yang kedua adalah kota Jakarta. Dari kedua kota ini pasti memiliki kondisi dan potensi masing-masing. Bali mempunyai kondisi dan potensi sendiri. Kota Jakarta juga memiliki kondisi dan potensinya juga sendiri. Artinya, tidak ada satu ruang pun atau tempat di dunia ini yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Jadi, antara Bali dan Jakarta saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, karena tidak ada kondisi dan potensi yang sama. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan ruang itu? Apakah ini ruang? Ya, ini juga ruang. Apakah ini juga ruang? Betul, ini juga dimaksud dengan ruang. Apakah ini juga ruang? Pasti, ini juga ruang. Jadi apa pengertian dari ruang? Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu adalah pengertian dari ruang. Selanjutnya, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Selain itu, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik itu laut, sungai, dan danau. Di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai ke kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya kehidupan manusia.
Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Oke, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya, ada yang sakit, sehat semua, yang sehat untuk dari yang hari. Berikutnya kita akan membahas tentang interaksi. Jadi apakah yang dimaksud dengan interaksi? Dari tayangan sebelumnya, apakah itu juga interaksi? Apakah gambar ini juga interaksi? Ya. Jadi kita bisa membahas bahwa pengertian dari interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Ini menurut pendapat Bintarto pada tahun 1987. Berikutnya, misalkan kopi. Kopi penghasilnya adalah Provinsi Aceh. Kemudian tebu. Tebu penghasilnya adalah dari Provinsi Lampung. Nah, dua provinsi ini mempunyai perbedaan komoditas. Aceh penghasil kopi dan Lampung penghasil tebu. Nah, antara kedua provinsi ini dapat melakukan interaksi antar ruang, dikarenakan mempunyai komunitas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana interaksi antar ruang itu bisa terjadi? Setiap ruang mempunyai ciri khas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalkan, ini perkotaan, dan yang ini adalah suasana di pedesaan. Nah, ciri khas perkotaan terdapat gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit, suasana yang ramai dan macet. Sedangkan suasana di pedesaan, bangunan terlihat tampak sederhana, suasana nyaman, damai, dan asri. Selanjutnya, contoh berikutnya, laut atau pesisir pantai. Gambar yang kedua adalah suasana di perkebunan. Kedua gambar ini menunjukkan bahwa laut atau di pesisir pantai, para nelayan mencari ikan, bekerja sebagai nelayan untuk mencari ikan. Sedangkan di perkebunan ini banyak petani-petani teh. Jadi antara kedua gambar ini menunjukkan terjadinya interaksi antar ruang karena keduanya saling membutuhkan. Di perkebunan teh membutuhkan ikan, komoditas ikan. Kemudian di pesisir pantai membutuhkan teh itu sendiri. Jadi keduanya saling membutuhkan sehingga terjadi interaksi antar ruang, yakni dalam suasana perdagangan. Kesimpulannya, tidak ada satupun lokasi di dunia yang mempunyai karakteristik yang sama. Karakteristik inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama, mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk.
Kemudian yang kedua, komunikasi atau pergerakan atau perpindahan gagasan dan informasi. Kemudian berikutnya, yang ketiga, bentuk interaksi antar ruang adalah pergerakan barang atau energi. Jadi, interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Interaksi keruangan dapat terjadi dalam kondisi yang pertama, saling melengkapi, yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga, kemudahan transfer. Saling melengkapi. Misalkan ada wilayah A yang surplus sayuran atau berlimpah hasil sayurannya. Kemudian yang kedua, wilayah B surplus ikan atau berlimpah hasil ikannya. Nah, wilayah A membutuhkan ikan, wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Jadi, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Kesempatan antara, misalnya wilayah A surplus sayuran kemudian minus ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan tapi minus sayuran. Nah, pada awalnya antara wilayah A dengan wilayah B terjadi interaksi antara ruang karena keduanya saling membutuhkan. Tetapi kemudian diketahui ada wilayah C yang juga surplus ikan dan minus sayuran sama dengan wilayah B. Nah, karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B melemah. Sedangkan interaksi antara wilayah A dengan wilayah C jadi kuat karena jarak yang dekat. Kemudahan transfer. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan wilayah A surplus beras, kemudian wilayah B minus beras atau kekurangan beras. Nah, antara wilayah A dan wilayah B terjadi interaksi, tetapi karena pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Jika biayanya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah,
Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Nah, apabila ada faktor X yang mengganggu pengangkutan barang, misalnya faktor X-nya adalah jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, perhatikan di gambar. Seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Itulah yang dimaksud dengan kemudahan transfer. Cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu ruang pun atau tempat di dunia ini yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama, sehingga terjadilah interaksi antar ruang karena antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya saling membutuhkan. Interaksi antar ruang itu dapat dilakukan melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Semangat terus, belajar terus. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan materi ini di pertemuan yang lain dengan materi yang pastinya juga berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.